Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi hamda yuwafi ni'amah wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat NU Al-Mukarramah Nyai Hajah Afifah Indar Parawansa. Yang kami hormati Ketua Umum Penasehat Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama Al-Mukarramah Nyai Hajah Mahfuzah Ali Ubaid binti Kiai Haji Wahab Hasbullah. Yang kami hormati Ketua Bidang Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama Al-Mukarramah Nyai Hajah Nur Hayati Said Agil Sirot. Yang kami muliakan orang tua kami Al-Mukarram Pak Kiai Haji Dr. Andus Ajhar Kawim. Beliau sebagai Wakil Rais Suriah PWNU Kalimantan Timur. Yang kami hormati Ibu Ketua PW Muslimat NU Kalimantan Timur Al-Mukarramah Nyai Hajah Dr. Aminah Hajah Haji Jakpa Sabran MPD. Dan tak lupa pula kami sapa seluruh pimpinan Muslimat NU, pimpinan wilayah di seluruh Indonesia, dan semua para hadirin, hadirat, jamaah virtual, rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana baru saja kita tadi mengikuti doa bersama riyadhah dan doa bersama, yang mana mungkin dari awal kita datang ke sini tadi sedikit agak galau, namun setelah kita melakukan riyadhah dan doa bersama, tentu akan terasa hati kita mendapat ketenangan. Syukur alhamdulillah. Kesempatan kali ini jangan kita sia-siakan. Hendaklah hal ini terus berlanjut. Artinya riyadhah, doa setiap minggu, setiap saat kita lakukan terus-menerus. Terima kasih adanya inisiatif kegiatan yang seperti ini. Salawat dan salam kita haturkan pula keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua sebagai umatnya nanti mendapat syafaatnya dan bersamanya di dalam surga di yaumil kiamah nanti. Amin. Jamaah hadirin hadirat, jamaah virtual rahimakumullah. Kita sudah merasakan keadaan kita pada saat ini, yang mana pendidikan yang kita lakukan kepada anak-anak kita adalah sepertinya sangat membosankan, yakni dengan pembelajaran daring, belajar jarak jauh seperti itu. Anak-anak terkadang bosan. Nah, sekarang kita berbicara bagaimana peran kita sebagai orang tua. Terutama sekali pada kesempatan kali ini adalah kita berbicara kepada ummu atau ummi atau ibu. Sebagai seorang ibu, karena ibu adalah madrasatul ula. Ibu adalah tempat pendidikan pertama bagi anak-anaknya. Nah, kita pada saat ini berbagi saja. Mungkin di antara para jamaah virtual jauh lebih banyak pengalamannya dibandingkan kepada kita. Jadi dalam arti kita sama-sama dalam saat ini adalah waktu watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Ibu-ibu rahimakumullah, terutama sekali saya panggil ibu-ibu karena kebanyakannya. Saya bangga sekali
menjadi sebagai seorang wanita. Kita tidak boleh putus asa. Kenapa? Karena tanpa kehadiran seorang ibu, mana mungkin ada kesuksesan kepada anak-anaknya. Coba kita merenung sejenak. Bagaimana kehidupan para imam besar yang kita kenal. Imam Syafi'i radhiyallahu an, yang sering kita ngikuti mazhabnya, yang mana di Indonesia sebagian besar bermazhab yang demikian. Nah, kalau kita lihat kehidupan Imam Syafi'i bagaimana? Di saat berusia, ada yang mengatakan masih di dalam kandungan, ayahnya sudah meninggal. Ada pula yang mengatakan di saat berusia 2 tahun, ayahnya meninggal. Kenapa bisa menjadi imam besar? Karena ada kekukuhan, keunggulan, dan kegigihan seorang ibu atau seorang wanita. Begitu juga kalau kita membuka hadis yang sering kita baca, bagaimana kehidupan Imam Bukhari. Imam-imam besar seperti itu. Imam Bukhari juga di saat berusia 2 tahun, di saat masih kecil, juga ditinggalkan oleh seorang bapak, seorang ayah. Hanya ibunya saja yang mendidiknya. Nah, kemudian kita dengar lagi Imam Abu Hanifah. Begitu juga imam yang sering kita ikuti adalah Abul Hasan Al-Asy'ari. Semuanya para imam-imam besar itu sebagian besar ditinggalkan oleh orang tua laki-lakinya di saat kecil. Nah, kesuksesan ini adalah karena bimbingan dan kegigihan daripada seorang ibu. Di mana kalau kita mendengar cerita daripada Syekh Abdul Qadir Jailani, begitu juga ditinggalkan oleh seorang ayah. Nah, setelah ditinggalkan oleh seorang ayah, ibunya saja yang berperan mendidiknya. Karena ayahnya berpesan untuk dibimbing kepada temannya, maka dikirimlah Syekh Abdul Qadir Jailani. Namun pesan daripada seorang ibu kepada anaknya apa? Jujurlah dan janganlah berdusta selamanya. Itu pesan seorang ibu. Setelah ibu memberi pesan seperti itu, mengantarkan anaknya untuk menuntut ilmu kepada orang lain di negeri yang lain. Sepulangnya ibunya juga sudah tiada. Tetapi begitu besarnya pengaruh Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam wirid-wirid kehidupan kita. Nah, ini yang harus kita lihat. Bagaimana sih kita sebagai seorang ibu menanamkan nilai-nilai pendidikan dalam kehidupan kita. Kita tadi sudah banyak merenung dalam arti berdoa, riyadhah, melatih selalu kehidupan kita seperti ini. Maka pendidikan di era modern seperti ini, tentu seorang ibu harus inovatif. Kenapa? Karena kalau dia bosan, tentu kita mencari cara bagaimana. Nah, seperti itu. Namun tidak lupa, di balik daripada itu semua, apapun materi, apapun torekah yang dilakukan, atau metode-metode apapun yang dilakukan, namun yang paling utama, kunci daripada kesuksesan pendidikan itu adalah ruhul mudarris. Artinya apa? Jiwa daripada seorang ibu, jiwa daripada seorang pendidik. Kita sebagai ibu mendidik kepada anak kita, maka bukan dididik secara harfiah saja, tetapi jiwa kita terlebih dahulu. Kenapa? Kita harus mengingat bahwa kita manusia terdiri daripada 2 unsur. Ada unsur jasmani, ada unsur rohani. Unsur jasmani yang nyata ini jangan semata-mata unsur jasmani yang kita lengkapi, yang kita berikan kepada pendidikan anak tersebut. Namun yang paling utama adalah unsur rohani. Apa unsur rohani tersebut? Tentunya doa daripada orang tua tersebut. Kunci kesuksesan anak itu adalah doa dari orang tuanya. Banyak kita melihat orang yang dilengkapi bermacam-macam materi. Nah, artinya kelengkapan bermacam-macam seperti itu. Tapi toh akhirnya
tidak membawa kepada kesuksesan. Tetapi banyak orang yang memiliki serba kekurangan dengan kunci kesuksesan daripada orang tuanya. Maka itu yang paling utama kita tanamkan. Karena inilah pesan kami dalam arti mau'izatul hasanah saat ini adalah apa yang kita lakukan, riyadhah, doa, jangan sampai ketinggalan. Setiap saat kita pandanglah wajah-wajah anak kita. Setiap kali kita sholat, jangan kita sisipkanlah nama-nama anak kita. Kita doakan anak kita. Mudah-mudahan anak kita sesuai dengan keinginan kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Karena itulah tujuan kita. Kenapa? Karena kita mengingat, tadi dipesan daripada Ibu Ketua, kalau kita sudah meninggal, apa yang ingin diinginkan? Orang mengirimi pahala kepada kita, mengirim Fatihah kepada kita. Begitu juga, iza mata bani Adam inqata'a. Ya, illa ya, waladan soleha, anak yang soleh, sehingga kita ingin mencetak bagaimana anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Ilmu nafi'ah wa amalan jariyah. Nah, hal yang demikian yang selalu kita ingat, makanya kalau ada rezeki kita bersedekah, jariyah selalu seperti yang tadi, syukur alhamdulillah kita juga pada hari ini tadi bisa memberikan santunan kepada para anak yatim, syukur alhamdulillah. Jadi kegiatan yang singkat namun penuh dengan makna dalam kehidupan kita pada saat ini. Insya Allah dengan doa dan motivasi, segala inovasi pendidikan yang kita lakukan, insya Allah anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha yang nantinya menjadikan mengirimi kepada kita setiap saat kalaukah kita sudah nantinya sudah tiada. Insya Allah itu semua yang akan mengalir terus menerus sekalipun kita tiada. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Salah hilaf, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.